Shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa dalam saat teduh malam hari ini bersama BPSW Wilayah 4 Gereja Toraja. Bersama dengan Jemaat Sion Parepare, saya Pendeta Sumarli Pakanan akan memimpin saat teduh di malam hari ini. Kita awali dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 16 ayat 11 dan Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang bersyukur kepadamu di malam hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kami, pekerjaan kami, tanggung jawab bahkan pelayanan yang kami angkat sepanjang hari ini. Tibalah saatnya bagi kami akan bersaat teduh kembali di malam ini. Tuhan, tolong kami untuk menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan, merenungkan firman-Mu yang akan menjadi makanan rohani kami, menguatkan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, berbicaralah, sebab sungguhnya kami telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 16, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Dan Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Saudara-saudara yang kekasih,
dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini aku masih ada. Untuk apa dan untuk siapa aku ada? Inilah yang seharusnya terlintas dalam benak kita setiap hari ketika kita bangun di pagi hari. Tuhan, ternyata aku masih ada. Aku masih hidup sampai hari ini. Seharusnya kita sadar bahwa ternyata keberadaan kita bukanlah suatu kebetulan atau keberuntungan. Memang, sedari awal, sebelum dikandung ibu, kita telah dikandung dalam pikiran Tuhan. Kita ada, itu untuk sebuah alasan yang pasti. Seperti inilah kisah seorang bayi yang bernama Siwang, seorang batita yang hanya mampu bertahan hidup selama usia 2 tahun. Karena ia meninggal akibat kelumpuhan otak. Walau hidupnya hanya sementara di dunia ini, keberadaan dirinya memiliki arti yang sangat mendalam. Tak hanya bagi orang tuanya, tapi juga bagi orang lain. Ketika sadar bahwa anaknya tidak akan hidup lebih lama lagi, orang tua Siwang memutuskan untuk mendonorkan organ sang anak daripada harus dikremasi. Sesaat setelah meninggal, para dokter di Rumah Sakit Mongolia melakukan operasi pengangkatan 2 ginjal dan hati bayi Siwang. Namun sebelumnya didahului dengan penghormatan oleh para dokter, perawat, serta staf rumah sakit, di mana mereka bersama-sama membungkukkan badan di hadapan jenazah bayi Siwang. Kini, organ tubuh Siwang telah menyelamatkan nyawa 2 batita lainnya. Sesuai dengan arti namanya Siwang, yang artinya harapan. Di akhir hidupnya, ia telah memberikan harapan hidup bagi orang lain. Saudara, hidup kita bukanlah sebuah rutinitas belaka yang sekedar hanya makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Keberadaan kita memiliki makna yang mendalam. Sudah berapa lama kita hidup dalam dunia ini? 40, 50, 70 tahun, atau bahkan lebih? Apakah selama itu hidup kita sudah berarti untuk orang lain? Sadarilah, jika hari ini kita masih ada, itu berarti kita ada bukan lagi untuk diri sendiri, melainkan untuk memberi manfaat bagi hidup orang lain, bagi alam semesta ini, dan terutama bagi Tuhan. Pentingnya hidup tidak dilihat dari seberapa lama kita hidup, melainkan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Tidak peduli kita kaya atau miskin, tua atau muda, kaum rohaniawan atau kaum awam, kita semua ada untuk suatu tujuan yang telah Tuhan tetapkan di dalam masing-masing kehidupan kita. Dan tujuan itu hanya dapat terpahami apabila kita hidup di dalam Tuhan. Dengan demikian, kehidupan kita pun dapat terisi dengan goresan-goresan tinta yang bermakna. Saudara, jika kemarin kehidupan kita belum memberi arti bagi orang lain, hari ini berusahalah agar kehidupan kita berguna bagi orang lain. Usaha yang kita lakukan tidak mesti sama dengan apa yang dilakukan oleh bayi Siwang. Karena
masih ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Jika kita tidak memiliki harta untuk diberi, maka berikanlah waktu dan perhatian yang tulus, yang pasti kita miliki untuk orang lain. Jika kita tidak memiliki kekuasaan, maka berikanlah kekuatan kepada orang lain melalui perkataan kita yang baik dan lemah lembut. Jika kita tidak mampu menyediakan tempat yang nyaman untuk orang lain, maka berikanlah sapaan dan pelukan kita sebagai tempat yang nyaman bagi mereka untuk bernaung. Karena itu saudara, jadilah sahabat dan saudara bagi semua orang. Karena untuk itulah kita masih ada sampai hari ini. Ingat, hidup ini adalah kesempatan. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari jadilah berkat selagi engkau masih ada. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam saat teduh malam hari ini. Terima kasih kebenaran firman-Mu telah menguatkan kami semua. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami menyadari bahwa kami masih ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan, kami menjalani hidup ini tidak dengan sia-sia, tapi kami menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kami masih ada sampai hari ini, supaya hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama kami. Kami diberkati, supaya hidup kami pun memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pengurus BPSW 4 Gereja Toraja. Tuhan memberkati mereka,
dalam mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan sebagai pengurus di wilayah 4. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Dan juga berkati semua klasis-klasis, bahkan jemaat-jemaat dalam wilayah 4. Bahkan badan pekerja sinode gereja Toraja di dalam mengemban tanggung jawab pelayanan mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk semua warga jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, dalam segala situasi dan kondisi yang kami hadapi saat ini Tuhan, pandemi COVID-19. Kami doakan warga jemaat yang sakit dalam kelemahan tubuh, yang terpapar karena virus corona, baik itu yang harus dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Tuhan, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, biarlah tangan kasih-Mu datang melawat mereka. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, pulihkan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan yang Engkau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu yang berserah dan percaya kepadamu. Kami juga mendoakan warga jemaat yang berduka cita karena mereka harus kehilangan anggota keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan mereka di dalam menghadapi duka cita ini. Kami juga mendoakan warga jemaat yang sudah tua dalam lanjut usia. Tuhan mengasihi mereka, menemani mereka dalam menjalani masa tuanya, menghibur mereka, menopang mereka. Bagi warga jemaat yang berulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran dan pernikahan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Dan ingatkanlah mereka untuk selalu datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, dalam pendidikan mereka, dan dalam masa muda mereka. Tuhan, berkatilah semua anak-anak kami, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua, oleh keluarga, oleh gereja, oleh masyarakat, dan oleh semua orang yang mengasihi mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat di malam hari ini. Kiranya Engkau menjaga, melindungi, dan menaungi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan esok pagi jikalau Tuhan berkenan, Engkau bangunkan kami kembali dalam tubuh yang sehat, kondisi tubuh yang prima, kuat, kembali bersemangat, melakukan segala tanggung jawab, aktivitas pekerjaan bahkan pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Ampuni semua dosa-dosa kami. Lindungilah kami dari pandemi COVID-19. Berikan kami hikmat supaya kami senantiasa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Sambil terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan sendiri akan memulihkan dunia ini di waktu Tuhan dan bukan waktu kami manusia. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, permohonan kami, pengharapan kami yang kami bawa kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikianlah saat teduh kita di malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan selalu memberkati dan melindungi kita semua.